Jemaat GSIA El Roy Grogol yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Anda semua baik-baik saja. Kita sadar hari-hari ini kita hidup dalam masa yang sulit, saat di mana wabah virus corona telah mengoncang semua pilar-pilar kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pasti, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh panik. Kekhawatiran bukanlah rekan kita, kepanikan bukanlah jalan kita. Amsal 24 ayat 10 menulis, "Jikalau engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu." Tepat seperti yang dikatakan oleh seorang rohaniwati yang hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Dia berkata, kekhawatiran itu tidak akan mengurangi kesusahan yang akan kita hadapi esok hari. Kekhawatiran hanya akan menguras energi rohani yang kita miliki hari ini. Jadi, ketimbang kita khawatir, ketimbang kita panik, marilah kita datang dalam hadirat Allah, dalam doa dan penyembahan. Tetaplah berdoa 5 menit sehari. Dan yakinlah, badai virus corona pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya bahwa ketika kita terus menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalam hati setiap kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hati setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biar Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kedamaian di dalam setiap hati kita. Haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik, yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Kami percaya Tuhan Yesus beracara bagi ibadah kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Biar namamu saja disenangkan ya Tuhan. Bapakku rindu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, ayahkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus meninggalkan Engkau Tuhan.
Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan hari ini kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang hidup. Sekali lagi sorakan haleluya. Ada kuasa bagi setiap kita. Amin. Oleh sebab itu, dengan keadaan sekarang, yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi kuasa yang lebih bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Diberi kuasa. Yes. Kuatkan imanmu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan takut, karena ada kuasa yang menaungi
Yesus yang memberi kuasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu, yakinilah kuasa itu akan menyembuhkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Berikan sorak-sorak yang teriak bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan. Yesus perlindungan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Dia perkasa. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Thank you Jesus. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Katakan sama-sama. Namanya Tuhan. Menara yang teguh. Yes. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sama-sama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Yesus membebaskan kita. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Amin. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau berkuasa di seluruh bumi ini Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama. Imani sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berterima kasihlah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahwa ada guncangan di sana sini, tetapi bangkitkan imanmu.
bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggal. Tuhan Yesus selalu beserta denganmu. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Haleluya. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Percaya setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicara bagi kami Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya ada sesuatu hal yang baru Tuhan akan bukakan bagi kami. Dan iman kami semakin diteguhkan Tuhan. Bahkan kepercayaan kami semakin diteguhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tidak mau takut Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di tempat masing-masing. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita tetap semangat, tetap kuat menghadapi apa yang terjadi pada hari-hari ini. Saya membuat judul dalam khotbah hari ini mengenai pengharapan yang hidup. Hidup di dalam pengharapan. Living hope. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita menginjakan kaki di tahun 2020. Ada beberapa bencana yang sudah terjadi bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Yang kita tahu bersama di Australia terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan jutaan hektar lahan dan memusnahkan ribuan satwa asli yaitu kanguru dan koala. Lalu kemudian kita lihat ada gempa karena letusan gunung api Taal di Filipina memuntahkan abu vulkanik sehingga membuat masyarakat harus diungsikan ke tempat yang aman. Saking besarnya letusan ini saudara-saudara bisa menciptakan kolom asap setinggi 10 sampai 15 km. Lalu di Amerika Serikat, di bagian wilayah Amerika seperti Texas, Alabama dan Louisiana, terjadi badai angin kencang dan hujan deras. Bahkan peristiwa ini menelan 11 orang korban jiwa. Badai ini juga membuat sejumlah penerbangan pada akhirnya dibatalkan. Dan saudara-saudara seperti lagunya Pak Benjamin ya, Jakarta kebanjiran katanya. Itu dulu dan sekarang kita alami bahkan di awal tahun 2020 Jakarta kebanjiran, kelelep. Bahkan bukan hanya Jakarta, ada satu negara Uni Emirat Arab yang kita nggak pernah dengarkan. Negara ini pernah kebanjiran tapi ternyata awal tahun juga mengalami kebanjiran. Saudara-saudara belum selesai dengan bencana-bencana ini. Lalu pada bulan Maret ini khususnya kita di Indonesia digemparkan dengan sudah masuknya virus COVID-19 di negara kita tercinta. Dan sampai detik ini tercatat 450 orang yang sudah terkena virus dan 38 orang meninggal di Indonesia. Kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, kira-kira kalau kita merenungkan, masih adakah harapan untuk kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan tenang? Atau kalaupun masa-masa sulit itu Tuhan izinkan, bagaimana kita harus tetap berdiri di tengah-tengah masa sulit yang mengguncang iman orang-orang percaya. Hari ini kita akan baca bersama di dalam firman Tuhan. 1 Petrus 1
ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu harapan yang hidup, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau harapan di dalam perjanjian baru di dalam Alkitab itu berbeda dengan kata harapan yang biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Persija melawan Persib. Mungkin waktu ditanya penggemarnya Persija, kira-kira siapa yang akan menang? Persija atau Persib? Lalu mereka yang mendukung Persija mungkin berkata, mudah-mudahan Persija menang. Kata mudah-mudahan berarti sesuatu di masa depan yang belum tentu bisa diraih. Kalau di dalam perjanjian baru, khususnya waktu kita baca di dalam 1 Petrus ayat 1-3, kata harapan di sini mengandung suatu jaminan yang pasti kita akan terima dan raih. Jaminan apa? Dan hal apa yang kita pasti akan raih di masa depan, saudara-saudara? Hanya satu, di dalam Kristus orang-orang percaya mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Orang percaya harus memiliki pengharapan yang hidup, sebab bagian kita adalah bagian yang pasti, yaitu surga. Tapi sekarang, saudara-saudara, pertanyaannya, ya, kita tahu, kita punya pengharapan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Suatu waktu kelak kita akan bertemu dengan Kristus, mendapat bagian surga. Tapi pertanyaannya, kita masih ada di bumi. Dan hari ini kita masih bergumul dengan masalah-masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Khususnya masalah yang dialami secara global pada hari ini. Bagaimana keadaan orang-orang percaya di dalam dunia sewaktu menanti-nantikan pengharapan yang kekal? Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi dari ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Kita melihat bagian yang pertama, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana keadaan orang percaya? Yang pertama adalah dipelihara dalam kekuatan Allah. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang percaya itu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Di dalam bahasa aslinya istilah ini mengindikasikan, mengartikan bahwa orang-orang yang dijaga Allah itu adalah orang-orang yang seperti dilindungi oleh kekuatan militer, dikawal. Dan kalau kita lihat kata kekuatan yang di dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Dunamis itu berarti kesanggupan, kuasa, mujizat. Kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Itulah yang akan melindungi orang-orang percaya. Dan perhatikan saudara-saudara yang terkasih dengan jelas di dalam ayat ini. Bahwa kekuatan bukan berasal dari diri manusia, tapi berasal dari kekuatan Allah. Dunamis. Dunamis kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan mujizat. Jadi orang-orang yang percaya sebenarnya dipelihara di dalam kekuatan Allah yang orang-orang percaya mungkin tidak bisa lihat secara kasat mata. Saudara yang terkasih, tindakan pengawalan perlindungan Allah membutuhkan peranan aktif dari manusia. Apa sarananya? Iman. Jadi kalau kita percaya kita dilindungi oleh Allah, itu adalah pekerjaan iman. Tapi kita harus meluruskan. Iman sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14-16 dikatakan di sana iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks kita sekarang, kalau kita menunjukkan iman kita percaya perlindungan Allah, tapi tanpa rasa bersalah dalam konteks kita sekarang,
kita pergi keluar seenaknya, kita ketemu orang seenaknya, kita nggak mengindahkan himbauan pemerintah. Bukan itu yang namanya tindakan yang percaya kepada Tuhan. Karena tindakan tidak berhikmat seperti inilah yang kemudian mengakibatkan satu negara pada akhirnya di lockdown. Dan menunjukkan jumlah presentasi paling tinggi kedua setelah Wuhan. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih, Italia sebelum di lockdown mereka sudah diperingatkan. Masyarakatnya sudah diperingatkan oleh pemerintah. Lalu anak-anak muda bilang apa? Anak-anak muda hanya bilang, if I die, I die. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka-mereka yang tidak punya hikmat ini, mereka yang berjalan semaunya, mereka sendirilah yang kemudian menularkan virus ini kepada sesama masyarakat. Dan pada akhirnya kita bisa lihat, Italia harus ditutup karena sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Ada satu peristiwa di dalam sejarah yang kita harus belajar bagaimana kita punya iman, tapi kita harus bertindak. Pada tahun 1918, ketika pandemi terparah menggoncang dunia, flu Spanyol yang menewaskan 50 juta orang dan menginfeksi 500 juta orang, sepertiga dari populasi dunia pada waktu itu. Apa langkah konkret sebagai bentuk iman dari gereja saudara-saudara yang terkasih? Ternyata salah satu gereja denominasi GSJA pun mengambil langkah untuk membatalkan acara-acara misi, kebangunan rohani, ibadah ditiadakan. Karena mereka percaya apa yang dihimbau oleh masyarakat adalah salah satu bagian, dihimbau oleh pemerintah adalah salah satu bagian di mana mereka menjaga hidup mereka. Dan mereka percaya perlindungan Tuhan juga bekerja melalui himbauan tersebut. Pada akhirnya apa? Banyak yang bisa diselamatkan. Jadi kalau kita mengadakan ibadah online, mungkin di antara saudara-saudara, bahkan saya sendiri baru pertama kali ini mengalami ya ibadah seperti ini. Tapi saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan ini bukan berarti kita kekurangan iman. Tuhan memberikan kita hikmat, kita percaya perlindungan Tuhan, kita percaya kekuatan Allah dinamis itu masih bekerja. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya diminta untuk berhikmat di dalam tindakan kita. Yang kedua, bagaimana keadaan orang percaya? Di dalam surat 1 Petrus ini jelas keadaan orang percaya pada waktu itu dikatakan mereka harus dimurnikan melalui berbagai-bagai pencobaan, ujian. Tetapi perhatikan ada masanya dalam waktu yang singkat. Di dalam ayat 6 sampai ayat 7. Saudara-saudara, kata kemurnian ini berarti pengujian untuk membuktikan palsu atau tidak. Iman yang diuji melalui pencobaan lebih tinggi nilainya dibandingkan emas yang teruji kemurniannya di dalam api. Di dalam pencobaan, di dalam masa-masa pencobaan ini, waktu Tuhan mengizinkan penderitaan, waktu Tuhan mengizinkan wabah ini terjadi, di masa-masa ini iman kita dimurnikan. Apakah kita tetap fokus kepada Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, ataukah kita hanya fokus kepada mujizat yang kita terima di dalam hidup kita? Dengan kata lain, kalau kita nggak terima berkat, kalau kita nggak terima pemulihan dari Tuhan, mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Tetapi justru banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya, imannya itu diuji melalui berbagai macam ujian dan pencobaan. Petrus memahami pencobaan adalah sebuah rekonstruksi yang mantap atas apa yang terjadi yang berada di luar jangkauan kita. Jadi saudara-saudara, kalau ada situasi, ada keadaan
yang di luar dari kemampuan kita. Kita tidak mampu lagi berbuat dengan kemampuan kita, di luar daripada apa yang kita pikirkan. Waktunya kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Waktunya kita di sini diuji. Sebab emas yang murni sekalipun tidak bisa membawa keselamatan. Hanya iman yang diuji melalui penderitaan, pencobaan. Itulah yang membawa kita kepada kekekalan. C.S. Lewis pernah mengatakan seperti ini. Kepada kita, Allah berbisik dalam kesenangan kita. Berbicara dalam kesadaran kita. Tetapi berseru dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah pengeras suaranya Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli. Saatnya orang-orang percaya pada masa-masa ini bersatu hati. Bukan saling menyalahkan, tapi bersatu hati meminta kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan melakukan mujizat untuk bangsa kita sekarang. Banyak waktu yang kita bisa pergunakan untuk merenungkan sejauh mana kita mengikuti Tuhan. Apakah kita hanya mengikuti Tuhan karena kesenangan, karena berkat-berkat, karena terpukau dengan mujizat-mujizat? Atau sungguhkah hati kita tetap terpaut kepada Allah sekalipun di dalam masa-masa sulit seperti ini? Sebab seringkali masa sulit dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita harus kembali menatap kepada Allah pencipta kita. Jangan terlena dengan apa yang saudara-saudara miliki. Jangan terlena dengan apa yang kita miliki. Jabatankah, hartakah, posisi tidak akan bisa membawa kita kepada harapan yang pasti tadi, kekekalan. Tetapi yang bisa membawa kita kepada kekekalan adalah iman yang tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, apa yang digambarkan Petrus mengenai keadaan orang percaya? Mereka belum melihat Yesus di dalam ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara, mungkin Petrus bisa berkata bersukacitalah, karena di dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus mengatakan bersukacitalah sekalipun harus mengalami penderitaan dalam waktu yang singkat. Mungkin Petrus gampang menghimbau jemaat atau alamat yang dituju Asia Kecil. Karena Petrus sudah mengalami siapa itu Yesus. Petrus sudah hidup dengan Yesus. Tahu bagaimana Yesus bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke surga dan dia akan kembali datang. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jemaat di Asia Kecil, di mana tulisan ini ditujukan, mereka belum pernah melihat siapa Yesus. Mereka tidak tahu Yesus itu seperti apa. Rasul Petrus mengambil penanya kira-kira 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Lalu berusaha untuk membesarkan hati orang-orang Kristen di Asia Kecil yang pada waktu itu mengalami berbagai macam pencobaan. Apa yang dialami pencobaan? Pencobaan apa yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil? Kita bisa lihat sebenarnya di dalam Kitab 1 Petrus ini, di dalam pasal 2 ayat 18, mereka mengalami pelecehan oleh bos mereka yang sombong, dalam pasal 2 ayat 18, lalu mereka ada yang diancam oleh pasangan yang tidak percaya, di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 6, lalu kemudian di dalam pasal 4 ayat 14, mereka ada yang diejek oleh tetangga dan rekan mereka yang skeptis, yang tidak mengenal Yesus. Belum lagi apa yang dikatakan di dalam ayat 12 sampai di
ayat 14 di dalam pasal 4 bahwa kemungkinan akan ada bentuk penganiayaan yang jauh lebih kejam yang mereka harus hadapi. Pergumulan-pergumulan seperti inilah yang kemudian mengharuskan Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil. Pergumulan yang sama juga kita alami sekarang ini. Apakah itu pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan di dalam kesehatan. Ini yang senantiasa mewarnai hidup kita sehari-hari. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tapi mungkin saja ada orang-orang tertentu yang sudah mulai kehilangan kepercayaannya karena merasa mereka tidak mendapatkan jawaban, tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mendapati pribadinya Yesus. Mereka mulai bertanya-tanya. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang musisi yang hidup pada abad 19, namanya Helen Howard Lemmel. Helen ini adalah anak dari misionaris Inggris yang kemudian menetap di daratan Amerika. Sejak kecil Helen dididik untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan dan harus mengikuti teladan orang tuanya sebagai misionaris, maka Helen juga diajarkan untuk menginjil dari kecil. Beranjak dewasa, Helen mengembangkan talentanya dalam bidang musik dan kemudian melanjutkan studinya ke Jerman. Hal ini dilakukan untuk memperlengkapi pelayanannya di Amerika. Dan setelah pulang dari Jerman, kemudian Helen melakukan konser-konser di gereja yang terasing, lalu mengajar vokal di Moody Institute. Tapi ternyata saudara yang terkasih, perjalanan tidak semulus yang seperti Helen pikirkan. Ketika dia berusia paruh baya, Helen diceraikan oleh suaminya karena Helen mengalami kebutaan total. Di dalam kesulitan yang begitu besar, mungkin seperti kata pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Helen yang sudah buta, kehilangan suami yang dikasihinya. Pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Helen tidak mengurungkan niatnya untuk tetap berkarya bagi Tuhan melalui musik dan melalui gubahan syair-syairnya. Walaupun dengan hati yang hancur dan mata yang buta, dia tetap melayani Tuhan melalui talenta yang diberikan kepadanya. Pada waktu Helen berusia 54 tahun, Helen menerima traktat yang berjudul Which Passion Will Prevail yang ditulis oleh Lilias Trotter, seorang misionaris dari daerah Muslim di Algeria. Dan ternyata kata-kata di dalam traktat ini membuat Helen merasa bahwa kata itu tepat ditujukan Tuhan kepadanya. Kata-kata ini membuat dia terbangun. Sehingga palingkanlah matamu kepada dia, pandanglah penuh wajahnya, dan Anda akan menemukan bahwa segala hal duniawi akan menjadi meredup dengan ajaib. Setelah membaca traktat ini, Helen sadar bahwa inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini dia panjatkan kepada Tuhan. Dia diminta untuk mengarahkan hatinya, menambatkan matanya kepada Tuhan. Dan kata-kata di traktat ini selalu menjadi penguat Helen sampai pada umur 98 tahun waktu dia berbaring di rumah sakit. Di pinggir ranjangnya hanya ada sebuah pianika kecil. Dia bilang kepada dirinya sendiri, dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang lunglai, satu hari Tuhan akan mengaruniaiku piano surgawi. Saya tidak sabar menunggu Tuhan. Dan pada tahun 1961,
Helen meninggal dengan mata buta, tetapi hatinya tidak pernah berubah kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Lagu yang diubah oleh Helen ini menjadi lagu yang banyak dipakai oleh gereja-gereja pada saat ini. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakkah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Seberat apapun pergumulan kita hari ini, kita diambang keputusasaan. Melihat dunia yang carut marut, yang tidak ada kepastian. Tuhan mengingatkan kita untuk memandang kepada Dia. Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah pada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Yesus satu-satunya menjadi fokus di dalam hidup kita. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, serahkan seluruh hidupmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, biar Dia memimpin engkau. Bimbing
terjadi bagi Engkau. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Apabila ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan dan ucapan syukur, bisa transfer ke rekening gereja atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol, BCA nomor 26830-28517. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa pada saat ini. Biar ada pemulihan di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah Indonesia ini. Biar ada lawatan yang luar biasa mencampur tangan Tuhan dan melawat Indonesia ini. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, pulihkan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih sungguh lagi, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Kami imani itu Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan, pulihkan Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan negeri ini. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami. Inilah iman kami Bapa, inilah iman kami Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
Tuhan. Mari Engkau Tuhan beri kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi Tuhan wabah ini Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang indah di balik ini semua Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan diperdekakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pemulihan akan terjadi di bangsa kami. Kami memberkati untuk bangsa kami Tuhan, buat pemerintahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyelidiki setiap bangsa kami. Orang-orang yang ada tinggal di bangsa kami, kami percaya Engkau mengasihi kami semua Tuhan di tempat ini. Sungguh kami berdoa Tuhan, sungguh kami akan menaikkan setiap pujian, bahkan setiap pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang memiliki bangsa kami Tuhan. Engkau sungguh yang akan mengasihi bangsa kami. Kami percaya kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan saja akan menaungi bangsa kami, akan menaungi pemerintahan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa khusus buat presiden kami Tuhan. Mari Tuhan beri hikmat bagi presiden kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dia menjalankan roda pemerintahan yang benar-benar dari Tuhan, yang benar-benar kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan semata. Kami percaya Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bahkan kami percaya ada pembebasan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh percaya Tuhan, orang-orang yang ada di bangsa kami juga Tuhan tidak takut, tetapi kami akan berpercaya Tuhan, berpegang teguh, beriman hanya kepadamu saja Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati gereja-gereja di bangsa kami Tuhan. Kami percaya mereka semakin dimurnikan Tuhan. Iman mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kami jemaat-jemaat-Mu, kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang. Sebab kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan membela setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya iman kami semakin diteguhkan Tuhan. Berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya pemulihan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak di surga. Kau telah melihat setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Engkau akan menyertai setiap kami. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Yang bermasalah Tuhan, Kau bukakan jalan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Tuhan berkati setiap kami. Kami semua Tuhan. Inilah doa kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan sudahi ibadah halal kita hari ini. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sebab berkat ini datangnya dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada.